Pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah bergabung di agenda pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai agendanya, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar agenda kita berjalan lancar dan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan SDD untuk dua aplikasi yang lainnya. Nanti akan dibawakan oleh Mas Fatur juga. Jadi SDD ini nanti akan jadi guidance untuk Bapak Ibu-Ibu dalam membangun aplikasi yang dibutuhkan kemarin. Mungkin langsung saja kita mulai pemaparan SDD-nya oleh Mas Fatur. Silahkan Mas Fatur, saya persilahkan mempresentasikan SDD-nya. Baik Mas Bagus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatur Rahman Saputra Wiratama. Saya sistem analis dari Faskom. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan SDD atau Solution Design Document untuk dua aplikasi, yaitu potensi kelautan dan perikanan, sama satu lagi sistem informasi rekomendasi hiu dan pari. Nah, apakah sudah terlihat screen saya? Siap, sudah Mas Fatur. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah, untuk yang kali ini yang akan saya presentasikan pertama yaitu sistem informasi rekomendasi hiu dan pari. Nah, ini dia. Untuk yang pertama, background dari pembuatan sistem informasi ini adalah layanan yang dimiliki oleh LPSPL Sorong, namun saat ini untuk masalah kecepatan dalam pembuatan rekomendasi dan efisiensi waktu menjadi sebuah masalah tersendiri pada prakteknya. Lalu rekap manual yang sering mengalami human error dan lagi terdapat selisih perhitungan. Dengan adanya sistem informasi rekomendasi ini diharapkan bisa mengurangi masalah tersebut dan efisiensi dalam layanan rekomendasi hiu dan pari. Objektif atau tujuannya dari pembuatan sistem informasi ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada tadi, serta untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam melayani. Seperti itu. Untuk skopnya hanya ada satu, yaitu web back office rekomendasi hiu dan pari. Saya lanjut ke bisnis proses. Yang pertama, ini ada flowchart bisnis proses rekomendasi hiu dan pari. Nah, untuk yang pertama, perusahaan atau perorangan akan melakukan registrasi, setelah itu akan mengajukan rekomendasi, setelah itu akan dilakukan verifikasi, jika diterima maka akan BAP, setelah itu akan ada biaya di situ, setelah itu surat rekomendasi akan diterbitkan. Jika tidak diterima atau ditolak, maka akan ada surat pembatalan di situ. Selanjutnya, untuk sistem arsitektur sendiri masih sama seperti dua aplikasi yang sebelumnya atau dua sistem yang sebelumnya.
karena menggunakan Laravel, maka langsung dari view, controller, dan model langsung terkoneksi dengan database MySQL. Lalu langsung saja saya ke ERD atau Entity Relational Diagram. ERD ini berfungsi sebagai acuan untuk membuat database dari sebuah sistem. Di sini bisa dilihat ada 6 tabel dari ERD ini yang akan menjadi database di sistem informasi ini. Ada yang pertama yaitu pemohon. Pemohon ini bisa berupa perorangan atau perusahaan. Jadi di sini ada nama, ada nomor KTP-nya, ada kota dan alamat, lalu ada NIK-nya, lalu ada NPWP, ada email, ada nomor HP, password, status, tipe, perusahaan, jabatan, alamat usaha, SIUP, dan fakta. Nah, jika misalnya perorangan, maka perusahaan, jabatan, alamat usaha, SIUP, dan fakta integritas tidak perlu diisi atau dibiarkan nol. Nah, di sini bisa dilihat dari tipenya. Jika dia nanti tipenya itu 1, maka dia perorangan. Jika tipenya 2, maka dia perusahaan. Jika tipenya 2, maka data-data yang di bawah ini harus diisi. Lalu selanjutnya ada tabel user. Tabel user ini yang akan menjadi user admin untuk sistem informasi ini. Nah, yang pertama ada nama, pangkat, golongan, jabatan, foto, NIP, email, nomor HP, password, status, dan tipe. Tipe ini sendiri merupakan tipe dari tipe usernya. Ada administrator, ada pimpinan, ada verifikator, dan lain-lain. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada produk di sini, ada tabel produk di pojok kanan bawah. Nah, di tabel produk ini adalah tabel master dari produk, ada nama, jenis, deskripsi, dan statusnya. Lalu selanjutnya ada worker atau wilayah kerja, ada nama wilayah kerja, provinsi, dan alamat. Lalu di sini ada permohonan, ini adalah tabel transaksi yang biasa disebut transaksi, yaitu ada ID, ada pemohon ID yang sebelah sini, sebelah kiri, agar tahu siapa yang mengajukan permohonan untuk surat rekomendasi. Lalu ada surat ID, di sini ada tabel surat. Lalu ada produk ID, produk apa yang diajukan permohonan. Lalu ada worker ID atau wilayah kerja ID, itu biar tahu dari mana wilayah kerja si pemohon, atau dia berada di wilayah kerja daerah mana, seperti itu. Lalu ada kode permohonan yang di-generate otomatis oleh sistem nantinya. Lalu ada tanggal permohonan, ada biaya yang nantinya setelah diterima akan terisi biayanya. Lalu ada berat dari komoditas yang diajukan permohonannya. Lalu ada isrit ini untuk menandakan bahwa permohonan ini sudah dibaca atau belum oleh pihak administrator. Karena sebelumnya waktu requirement gathering diminta agar ada notifikasi. Jadi saya buatkan untuk notifikasi permohonan yang masuk. Jadi ketika ada permohonan yang masuk, isritnya menjadi false karena belum di-read. Setelah itu ketika sudah di-read,
notifikasi tersebut, maka akan berubah menjadi true is read-nya. Setelah itu akan menghilang dari kolom notifikasi, seperti itu. Dan yang terakhir ada statusnya. Statusnya itu untuk melihat sudah sampai mana permohonan tersebut, atau sudah diterima atau ditolak, seperti itu statusnya. Yang terakhir ada tabel surat, yaitu yang nantinya akan terisi untuk surat dari rekomendasi yang keluar, atau surat pembatalan, seperti itu. Di sini ada kode permohonan, lalu ada tanggal, ada biaya, ada dokumen yang akan diupload, seperti itu, dalam bentuk scan mungkin. Lalu ada verifikatornya siapa di sini. Lalu ada jenis surat, surat rekomendasi, atau surat rekomendasi bahan baku, atau surat pembatalan, seperti itu. Lalu ada file suratnya sendiri, dan yang terakhir ada statusnya, seperti itu. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Mas Fatur, tadi Ya. yang di ERD yang di pemohon, kalau nggak salah dengar tadi, yang masalah Ya. fakta integritas itu hanya untuk perusahaan. Ya. Itu untuk semua sepertinya, Mas. Jadi, Oke, baik. ya, yang fakta integritas. Jadi cuman yang SIUP, alamat usaha, jabatan nama perusahaan saja yang nggak muncul kalau itu perorangan. Oh iya, Pak. Ya, Itu mungkin. itu bisa fleksibel sih, Pak. Nanti Ya sudah. bisa diperlakukan seperti itu. Oh ya sudah. Oke, Mas Fatur, makasih. Baik. Oh ya, untuk data-data yang ada di sini kurang lebih saya meniru yang ada di Sirjikan dari BSPL P Denpasar kalau nggak salah. Nah, itu saya meniru dari sana untuk pendaftarannya sendiri. Lalu untuk data suratnya atau data produk itu saya dari hasil analisa atau asumsi saya sendiri. Karena waktu minggu lalu, kalau saya tidak salah, itu saya minta beberapa dokumen untuk rekomendasi hiu dan pari ini belum disampaikan gitu ke saya. Jadi ini berdasarkan asumsi saya gitu. Jika ada data yang kurang atau yang tidak diperlukan, nanti bisa disesuaikan seperti itu. Bisa disesuaikan nanti ke depannya. Jadi misalnya ada biaya di sini, mungkin di sini tidak perlu ada biaya, nanti bisa dihilangkan. Atau ada data-data yang lain yang lebih diperlukan, maka bisa langsung ditambahkan di sini. Seperti itu. Lalu saya akan beranjak ke flow aplikasi. Mas Fatur. Oh iya, Pak. Teman-teman, untuk biaya itu saya rasa memang harus ada, karena yang sekarang ini biayanya kan sebenarnya bukan biayanya nggak ada, tapi biayanya Rp0 sebenarnya. Oh iya, Pak. Tahun depan itu rencana sudah mau ditarik PNBP-nya dia. Oh Terima iya, kasih. Pak. Baik, Pak. Ya, itu bisa sesuaikan nanti, Pak. Jadi yang di sini kan hanya sesuai asumsi saya seperti itu yang saya dapatkan dari requirement gathering kemarin. Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya. Nanti jika ada data yang kurang bisa langsung ditambahkan, atau ada data yang berlebih bisa dikurangkan, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya saya akan beranjak ke flow aplikasi. Untuk yang pertama, flow untuk atau alur kerja dari login. Yang pertama ada
pengguna masuk ke halaman login, mengakses sistem informasi ini, lalu memasukkan email dan password, setelah itu submit, lalu sistem akan mengecek data user dengan email. Jika emailnya sudah terdaftar, maka akan mengecek password. Jika passwordnya benar, maka akan redirect ke halaman beranda, seperti itu. Jika email tidak terdaftar atau password salah, maka akan kembali lagi ke halaman login dengan mengeluarkan pesan error bahwa email tidak terdaftar atau password Anda salah, seperti itu. Selanjutnya, nomor 2, ke registrasi atau pendaftaran. Pemohon tadi atau calon pemohon bisa langsung masuk ke halaman registrasi. Setelah itu isi form pendaftaran, lalu submit, lalu ada pengecekan NIK atau email di sini. Apakah sudah terdaftar? Jika sudah terdaftar, maka akan kembali ke halaman registrasi. Jadi tidak akan ada duplikasi atau redundan data di sini. Jadi hanya ada satu data NIK yang akan masuk ke dalam sistem informasi ini. Selanjutnya, jika NIK atau email belum terdaftar, maka akan menyimpan data user ke dalam database. Setelah itu, sistem akan melakukan pengiriman email konfirmasi pendaftaran, seperti itu. Lalu user akan mengklik link tersebut, lalu mengakses link tersebut, maka otomatis sistem akan merubah statusnya menjadi user aktif, seperti itu. Selanjutnya nomor 3, ada manajemen user. Di manajemen user ini bisa diakses oleh administrator dan pimpinan. Nah, di dalam manajemen user ini, yang bisa dilakukan adalah masuk ke halaman manajemen user, lalu mengambil data, sistem akan mengambil data user dari database dan menampilkan datanya. Setelah itu, administrator bisa mengklik tombol tambah user jika ingin menambahkan user, lalu akan meredirect ke halaman tambah user. Setelah itu isi form data user, setelah itu submit, lalu dilihat apakah NIP-nya atau emailnya sudah terdaftar atau belum. Jika sudah, maka akan redirect ke halaman tambah user kembali, menampilkan pesan error bahwa NIP tersebut sudah terdaftar. Lalu jika belum terdaftar, akan otomatis mengenerate random password, lalu akan menyimpan di dalam data user di database. Setelah itu kirim email berisi password dan username-nya. Setelah itu redirect ke halaman manajemen user dan menampilkan pesan sukses. Seperti itu. Lalu yang keempat ada manajemen wilayah kerja. Manajemen wilayah kerja ini juga dapat diakses oleh administrator, pimpinan, bahkan verifikator, seperti itu. Untuk halaman manajemen wilayah kerja, itu ada proses pengambilan data di sini untuk data-data wilayah kerja dari yang sudah terdaftar di sistem ini. Setelah itu, user bisa mengklik tombol tambah wilayah kerja, lalu setelah itu akan meredirect ke halaman tambah wilayah kerja, lalu isi form data wilayah kerja, submit, dilakukan validasi, pengecekan apakah isiannya sudah benar atau belum. Jika belum, maka akan kembali ke halaman wilayah kerja. Lalu jika sudah validasi sukses, maka simpan data wilayah kerja di dalam database. Setelah itu, sistem akan otomatis meredirect ke halaman manajemen wilayah kerja dan menampilkan pesan sukses. Seperti itu. Yang kelima, yang kelima ini ada notifikasi. Notifikasi ini bentuknya lebih ke pemberitahuan untuk
apakah ada permohonan atau pemohon yang melakukan permohonan pada hari itu atau pada saat itu, seperti itu. Nah, di sini pemohon akan mengajukan rekomendasi, pengajuan rekomendasi. Setelah itu administrator dapat masuk ke dalam halaman administrator. Lalu ada di pojok kanan atas nanti ada lonceng dengan angkanya, ada berapa notifikasi di dalam itu yang belum dibaca. Seperti itu. Lalu ketika diklik, maka akan menampilkan pengajuan atau permohonan dengan status tadi yang ada di ERD tadi, dengan status is read itu false. Jika status is read-nya true, maka tidak akan tampil di notifikasi tersebut. Lalu ketika diklik pengajuan tersebut, maka akan meredirect ke halaman detail pengajuan atau detail permohonan. Setelah itu, sistem akan melihat itu atau mengubah itu menjadi status is read-nya menjadi true. Jadi akan menghilang dari notifikasi seperti itu. Setelah itu menampilkan detail dari pengajuan. Lalu yang keenam ada verifikasi rekomendasi atau bahan baku. Nah, di sini terdapat dua verifikasi, bisa melakukan verifikasi rekomendasi atau melakukan verifikasi bahan baku. Nah, yang pertama, verifikator akan masuk ke halaman surat rekomendasi atau surat bahan baku. Nantinya akan ada dua sub menu, yaitu surat rekomendasi dan surat bahan baku. Setelah itu, verifikator akan memilih surat rekomendasi atau bahan baku yang akan di-approve atau yang akan diverifikasi. Setelah itu, melakukan pengisian form, lalu verifikator dapat melakukan klik verifikasi approve gitu. Tombol approve seperti itu, maka akan otomatis sistem akan menyimpan data form yang tadi diisi oleh verifikator dan mengubah statusnya menjadi disetujui. Setelah itu, ketika sukses, maka meredirect ke halaman surat rekomendasi atau bahan baku dan menampilkan pesan sukses. Seperti itu. Nah, untuk sampai di sini, apakah ada pertanyaan untuk flowchart tersebut? Jika tidak ada, saya akan lanjutkan ke tampilan. Nah, untuk yang pertama ini ada autentikasi, seperti halnya dua aplikasi yang kemarin, diperlukan juga autentikasi untuk membatasi pengguna yang masuk ke dalam sistem. Nah, di sini ada beberapa tipe pengguna. Yang pertama ada administrator, yang kedua ada pimpinan, yang ketiga ada verifikator, yang keempat ada perusahaan atau perorangan sebagai pemohon, seperti itu. Lalu untuk tampilannya tidak berbeda dengan tampilan dua aplikasi yang sebelumnya. Tampilannya seperti ini, ada tulisan title atau judul di sini, sistem informasi rekomendasi. Ini untuk nama aplikasinya bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan LPSPL Sorong, bisa diganti dengan rekomendasi Hiu dan Pari atau yang lainnya. Di sini saya mencontohkan dengan rekomendasi seperti itu. Lalu di sini ada inputannya berupa email dan password, lalu ada tombol masuk di sini. Lalu yang kedua ada halaman lupa password dengan isian email
yang akan melakukan pengecekan emailnya sudah terdaftar atau belum, dan akan mengirimkan link lupa password, halaman lupa password, seperti itu. Lalu selanjutnya ada halaman password baru. Ini adalah bentuk halaman yang akan tampil ketika pengguna mengklik link yang sudah dikirim tadi. Ada isiannya kata sandi baru dan konfirmasi kata sandi. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada daftar pemohon atau registrasi. Nah, untuk registrasi ini tampilannya sedikit berbeda dengan layoutnya. Di pojok kiri atas ada logo LPSPL Sorong, di bawahnya ada judul aplikasinya, lalu di sebelah kanan ada formulir elektronik di sini, di sebelah kanan beberapa field di sini atau beberapa isian. Yang pertama ada nama lengkap, email, nomor HP, nomor KTP, ada kota, ada alamat, ada kata sandi baru, ada konfirmasi kata sandi untuk login, lalu ada pilih jenis pemohon di sini. Di sini ada perusahaan atau perseorangan. Jika memilih perusahaan, maka yang tampil di sini ada nama perusahaan, jabatan, alamat, dan SIUP. Nah, ini akan tampil. Jika memilih perseorangan, maka nama perusahaan, jabatan, alamat, dan SIUP akan terhide atau menghilang gitu dari, jadi tidak perlu diisi seperti itu. Lalu di sini ada checkbox atau centang untuk menyetujui syarat dan ketentuan. Lalu di sini ada tombol daftar seperti itu. Selanjutnya ada dashboard di sini. Dashboard di sini untuk menampilkan beberapa informasi, ringkasan informasi untuk administrator, pimpinan, dan verifikator untuk melihat data-data berikut ini. Ada jumlah rekomendasi per bulan, jumlah produk, jumlah pengajuan badan usaha dan perorangan, lalu ada jumlah peningkatan permohonan, seperti itu, di tiap bulannya. Lalu di pojok kanan atas ini ada sedikit berbeda, yaitu ada icon bell di sini atau lonceng, dengan angka 3 di sini, yaitu ada 3 notifikasi yang akan tampil. Ketika diklik, maka akan muncul ini namanya pop hover, atau modal kecil gitu yang akan tampil dengan list notifikasi atau permohonan yang belum dibaca. Nah, di sini akan tampil PT ABCD melakukan pengajuan surat rekomendasi pada tanggal 11 bulan 11 2020. Begitu juga yang lain. Dan untuk permohonan yang perseorangan juga akan tampil. Di sini ada nama saya atas nama Fatur Rahman, melakukan pengajuan surat rekomendasi untuk oleh-oleh pada tanggal 21 November 2020. Seperti itu. Lalu di sini ada menunya, yaitu ada dashboard, ada manajemen user, ada manajemen surat dengan sub fitur atau sub menu, yaitu surat rekomendasi dan surat bahan baku, seperti itu. Lalu ada manajemen produk, ada manajemen perusahaan, dan ada manajemen perseorangan. Lalu yang terakhir ada wilayah kerja, seperti itu. Lalu selanjutnya, nah ada pula dashboard untuk pemohon atau dashboard untuk perusahaan atau perorangan, seperti itu. Di sini dashboardnya kelihatan simple gitu ya. Ada ucapan selamat datang dan ada deskriptifnya. Lalu
di sini bisa melakukan tracking permohonan. Tracking permohonan ini untuk melihat sudah sampai mana atau sudah di mana status permohonan surat rekomendasinya. Sudah diproses sampai mana, seperti itu. Lalu di sini ada tombol ajukan permohonan, ketika diklik nanti akan masuk ke halaman pengajuan permohonan. Lalu di sini ada menu yang pertama ada dashboard, yang kedua ada permohonan dengan submenu atau subfitur yaitu pengajuan permohonan, tracking permohonan, dan yang terakhir ada histori permohonan. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada manajemen surat. Manajemen surat ini ada dua yang membedakan atau dua subfitur, yaitu ada surat rekomendasi dan surat bahan baku. Nah, manajemen surat ini bisa diakses oleh administrator, bisa diakses oleh pimpinan, dan verifikator, seperti itu. Nah, untuk tampilannya yang pertama, surat rekomendasi, tampilannya akan berbentuk seperti ini, ada nama, perusahaan, tanggal, jenis surat, produk, berat, status, dan di sini ada action detail, seperti itu. Nah, dari sini ketika nanti diklik detail, maka akan masuk ke halaman detail surat rekomendasi, seperti itu. Lalu yang kedua ada surat bahan baku. Nah, surat bahan baku ini, untuk surat bahan baku ini tampilannya kurang lebih sama dengan surat rekomendasi di sini, namun yang berbeda adalah di sini ada jenis suratnya. Jenis suratnya di sini ketika di surat rekomendasi maka jenis suratnya adalah rekomendasi. Ketika di surat bahan baku maka jenis suratnya yaitu bahan baku, seperti itu. Lalu ketika diklik tadi untuk detailnya maka akan masuk ke halaman detail surat. Ya, tergantung suratnya. Jika surat rekomendasi maka akan masuk ke detail surat rekomendasi. Jika bahan baku maka akan masuk ke detail bahan baku, surat bahan baku, seperti itu. Di sini contohnya adalah surat bahan baku, yaitu ada produk, ada jenis, ada tanggal permohonan, ada berat, ada biayanya, lalu ada jenis surat, lalu di sini ada keterangan yang bisa ditampilkan. Lalu yang terakhir ada download surat bahan baku itu sendiri jika suratnya sudah diterbitkan atau sudah diverifikasi oleh verifikator, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada untuk verifikasi permohonan. Nah, untuk verifikasi permohonan di sini ada nomornya yang akan tampil, lalu ada nama produk, jenis, tanggal permohonan, berat, biaya, jenis surat, lalu di sini ada pilih dokumen untuk diupload, bisa dokumen pendukung, seperti itu, lalu keterangannya, penjelasannya seperti apa dari hasil verifikasi oleh verifikator. Setelah itu di sini ada tombol untuk verifikasi permohonan atau untuk tolak permohonan. Jika verifikasi dilakukan, maka akan menerbitkan surat rekomendasi atau surat bahan baku. Ketika ditolak, maka akan menerbitkan surat pembatalan, seperti itu. Selanjutnya ada ini detail surat bahan baku, lalu selanjutnya ada manajemen produk. Manajemen produk.
pada manajemen produk ini, di sini saya berdasarkan asumsi ya, karena sebelumnya tadi di sini saya asumsikan hanya ada nama produknya, jenis produk, dan tanggal dibuatnya data produk tersebut. Lalu ada edit dan delete. Nah, di sini ada tombol tambah produk. Ketika diklik, maka akan mengarah ke halaman tambah produk yang berisi form. Nah, selanjutnya ini ada halaman tambah produk. Di dalam halaman tambah produk ini ada nama produk, ada jenis produk, dan ada deskripsi. Lalu bisa juga ada edit produk. Ketika edit produk sebetulnya sama formulirnya, yang berbeda hanyalah isiannya. Jadi ketika edit produk, field ini atau inputan ini sudah terisi oleh data yang sudah ada. Seperti itu. Selanjutnya ada manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan ini bisa diakses oleh administrator, pimpinan, dan verifikator. Nah, untuk wireframe-nya sendiri seperti ini. Itu ada nama perusahaan, nomor NPWP, alamat. Seperti itu. Jika mau ditampilkan siupnya atau mau ditampilkan penanggung jawabnya juga bisa di sini, bisa ditampilkan langsung. Jadi di tabel tadi yang di atas, tabel pemohon, di situ kan ada tipenya. Jika tipe perusahaan maka akan tampil di sini. Jadi untuk tipe perseorangan tidak akan tampil pada manajemen perusahaan. Begitu juga sebaliknya di manajemen perseorangan. Seperti itu. Ketika diklik detail, maka akan muncul tampilan detail perusahaan seperti ini. Bisa mendownload siup yang diupload oleh perusahaan dan bisa mendownload fakta integritas. Seperti itu. Selanjutnya ada manajemen perseorangan. Manajemen perseorangan juga mirip-mirip dengan manajemen perusahaan. Yang ditampilkan di sini ada nama orangnya siapa, emailnya, nomor HP, dan kota. Seperti itu. Lalu ketika diklik detail, maka yang tampil sebagai berikut. Agak sedikit berbeda karena ada waktu requirement gathering kemarin diminta ada histori permohonan dari perseorangan seperti itu. Jadi di sini saya cantumkan ada histori permohonan. Di sini misalnya nomor permohonannya sekian, permohonannya apa, misal permohonan surat rekomendasi oleh-oleh sirip hiu seperti itu, lalu pada tanggal berapa dan statusnya di sini sudah selesai, atau di sini ada statusnya ditolak seperti itu. Lalu selanjutnya ada wilayah kerja. Wilayah kerja ini untuk mengatur data wilayah kerja di cakupannya LPSPL Sorong. Seperti itu. Di sini akan ada tampil data-datanya, ada nama wilayah kerja, provinsi, dan alamat. Lalu ada tombol tambah wilayah kerja yang ketika diklik maka akan masuk ke halaman input tambah wilayah kerja. Nah, di sini ada nama wilayah kerja, pilih provinsi, lalu alamatnya di mana. Seperti itu. Lalu ada selanjutnya ada manajemen user. Manajemen user ini juga hanya dapat dilakukan oleh user administrator yang dapat mengakses. Nah, selanjutnya, nah ini untuk tampilannya manajemen user seperti ini, ada nama, email,
tipe usernya, dan wilayahnya. Lalu ketika mengklik tombol tambah user, maka yang tampil adalah formulir tambah user seperti ini yang cukup banyak. Ada nama lengkap, NIP, pangkat, golongan, jabatan, email, nomor HP, status, jenis pengguna. Jenis pengguna itu yang tadi ada administrator, ada pimpinan, ada verifikator. Lalu wilayah kerjanya di mana, seperti itu. Lalu di sini ada upload foto profil, seperti itu. Selanjutnya, nah kita ke yang tadi itu untuk halaman administrator, pimpinan, ataupun verifikator. Yang berikut ini kita akan masuk ke halaman pemohon, seperti itu. Di sini ada pengajuan permohonan. Pengajuan permohonan seperti ini tampilannya. Nah, untuk pengajuan permohonan ini juga berdasarkan asumsi, jika ada data yang diperlukan namun kurang, bisa ditambahkan, inputannya di sini bisa ditambahkan. Ada yang saya masukkan di sini hanya ada produk, ada jenisnya apa, lalu beratnya berapa, dan keterangan. Seperti itu. Jika misalnya ada yang kurang, maka bisa ditambahkan. Lalu selanjutnya ada tracking permohonan. Nah, pada tracking permohonan ini seperti tadi bisa menginputkan nomor tracking, nomor permohonan yang akan di tracking. Ketika di track, maka sistem akan mencari nomor permohonan tersebut ada atau tidak berdasarkan usernya, user PT ABCDEFG. Nah, jika ada, maka akan menampilkan seperti ini. Menampilkan halaman tracking, yaitu produknya, jenis, tanggal, berat, biaya, keterangan, lalu di sini ada trackingnya atau timelinenya. Pada tanggal sekian itu melakukan pengajuan, pada tanggal 22 itu diperiksa oleh verifikator, lalu pada tanggal 23 itu pembuatan surat oleh admin, lalu pada tanggal 24 itu dilakukan rekomendasi, suratnya sudah terbit, seperti itu. Lalu selanjutnya ada histori permohonan dari pemohon yang akan tampil seperti ini. Ada tanggalnya, tanggal pengajuannya kapan, jenis suratnya apa, lalu produk yang diajukan itu apa, beratnya berapa, dan statusnya apakah sudah selesai, ditolak, atau yang lainnya. Lalu di sini akan ada muncul link untuk mendownload suratnya, itu tadi. Jika sudah selesai, jika belum selesai, maka link ini tidak ada. Seperti itu. Ya, sudah terakhir. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan atau ada masukan? Mas Fatur izin. Ya Pak. Halo. Oh, yep. Ya. Di situ kan ini tadi yang saya lihat di beberapa desainnya itu ada mungkin beberapa istilah yang agak kurang familiar. Nah, misalnya kayak PIC, kayak mungkin history. Nah, itu kan, tapi nanti kan memungkinkan untuk di kita ini kan, Mas. Maksudnya kita sesuaikan gitu kan, maksudnya. Betul, Pak. Sangat fleksibel. Di sini saya hanya membuat wireframe kan. Pada dasarnya wireframe itu hanya apa ya namanya, coret-coretan seperti itu, gambaran gitu, gambaran kasar seperti itu. Nanti untuk pengaplikasiannya atau realisasinya nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak, seperti itu. Jadi untuk kata-katanya bisa dirubah, history menjadi riwayat misalnya, atau PIC menjadi penanggung jawab gitu. Itu bisa disesuaikan seperti itu, Pak.
Oke, terima kasih Mas Fatur. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Baik, jika tidak, untuk sistem informasi rekomendasi hiu dan pari ini sudah selesai sampai di sini. Selanjutnya saya akan mempresentasikan untuk potensi kelautan dan perikanan. Sebentar. Sebentar. Oh, ya. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah Mas Fatur, bisa dilanjut. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada solution design dokumen dari sistem informasi potensi kelautan dan perikanan. Nah, untuk yang pertama ada latar belakang atau background-nya. Potensi kelautan dan perikanan adalah salah satu layanan yang dimiliki oleh LPSPL Sorong, namun terkendala masalah yang ada itu terkendala waktu dan sumber daya manusia yang kurang. Sehingga untuk melakukan pengelolaan tidak semua wilayah bisa tercover seperti itu, dan juga ketersediaan data menjadi kurang efisien dan tidak terpadu. Dengan adanya sistem informasi potensi kelautan dan perikanan ini diharapkan bisa mengurangi masalah tersebut dan bisa lebih efisien seperti itu. Lalu selanjutnya ada tujuannya. Tujuannya dari pembuatan sistem ini adalah untuk menyelesaikan masalah dan menyediakan data untuk para peneliti, akademisi, bahkan masyarakat lainnya seperti itu. Untuk ruang lingkupnya hanya ada satu, web back office potensi kelautan dan perikanan. Nah, untuk bisnis prosesnya seperti ini. Nah, yang pertama ada input kawasan, input zonasi, input biota laut yang dilindungi, lalu lalu ada pelaporan di sini yang dapat dilakukan oleh masyarakat, lalu ada verifikasi petugas atas pelaporan tersebut. Setelah itu ada pelaporan selesai seperti itu. Selanjutnya ada sistem arsitektur. Sistem arsitekturnya juga masih sama seperti aplikasi yang lain. Lalu selanjutnya ada ERD di sini. Untuk, maaf ini belum saya ubah. Untuk sistem informasi potensi kelautan. Nah, ERD ini berfungsi untuk membuat database dari sebuah sistem. Nah, di sini ada beberapa tabel di sini. Yang pertama ada tabel user. Tabel user di sini hampir sama dengan tabel user yang ada di rekomendasi hiu dan pari, dan juga pojok baca seperti itu. Nah, di sini ada user, ada nama, ada gender, instansi, foto, KTP, ada email, nomor HP, password, status, tipe, tanggal, dan ada yang terakhir ada kepentingan seperti itu. Nah,
tipe di sini itu ada tipe usernya yang seperti tadi, ada administrator, ada masyarakat, seperti itu juga bisa. Nah, lalu selanjutnya ada kawasan. Nah, untuk kawasan itu terdapat data nama kawasan, luas, provinsi, dan status. Seperti itu. Dari dokumen yang dikirim minggu lalu, itu terdapat data-data seperti ini. Jadi saya melakukan analisa dan didapatkan data-data ini yang akan ada di dalam sistem. Selanjutnya kawasan, pada kawasan akan memiliki zonasi di sini. Zonasi ada di tampilan zonasi. Nah, di tampilan zonasi ini, di tabel zonasi, itu ada data nama zonasi, luas, dan ada kawasan ID, karena zonasi berada di bawahnya kawasan. Jadi, kawasan tersebut memiliki beberapa zona. Seperti itu. Jadi, untuk relasinya one to many. Lalu, di setiap kawasan dan setiap zonasi, memiliki tabel pendukung atau tabel relasi untuk lokasi, yaitu ada lokasi kawasan yang berisi kawasan ID dan latitude dan longitude yang berisi koordinat dari tiap-tiap kawasan maupun zonasi. Dikarenakan kawasan ini titik koordinatnya bisa lebih dari satu, maka saya jadikan satu tabel sendiri untuk menyimpan data-data koordinat seperti itu. Jadi satu koordinat, satu data di sini. Jadi satu kawasan banyak koordinat, begitu juga satu zonasi banyak koordinat. Untuk kawasan koordinatnya berada di lokasi kawasan, untuk zonasi koordinatnya berada di lokasi zonasi, seperti itu. Lalu selanjutnya di dalamnya zonasi ada biota laut yang dilindungi. Di sini biota laut itu hanya ada nama biotanya saja, seperti itu, dan zonasi ID-nya, seperti itu. Lalu yang kedua, yang kesekian maksudnya, ada laporan, tabel laporan di sini. Tabel laporan ini menampung data laporan dari masyarakat. Misalnya ada paus terdampar seperti itu, maka di sini pelapor atau masyarakat dapat mengisi judulnya apa, misal ada paus terdampar di pantai mana, seperti itu, lalu ada jenis laporannya, lalu ada nama pelapornya siapa, nomor HP-nya berapa, lalu ada tanggal berapa dia pelapor, lalu ada keterangannya, deskriptifnya seperti apa. Setelah itu ada koordinat, latitude dan longitude-nya. Lalu ada statusnya. Status itu menjelaskan bahwa laporan tersebut sudah diverifikasi atau ditindaklanjuti atau belum. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada wilayah. Wilayah ini hanya berisi data-data provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Lalu ada kode pos. Seperti itu. Nah, sampai ERD ini apakah ada pertanyaan atau ada masukan? Ya, mohon izin Mas Fatur. Oh iya, Pak. Ya, Hanif Mas. Oh iya. Pertama, terkait ERD ini, ya. Biota itu biota itu jangan mungkin
dia bukan di bawah apa istilahnya di bawahnya zonasi ya, tetapi dia setara kawasan mungkin Mas nanti dibuatnya. Apa ya? Begitu. Iya. Karena nanti berbeda sih karena ada kawasan, ada jenis biota ini, jenis tadi nanti dibuat setara kawasan. Atau mungkin nanti teman-teman ada yang bisa membantu menambahkan sih, kalau saya lihat sih seperti itu, biota nanti setaranya dengan kawasan. Baik. Kemudian di biota ini nanti akan ada jenisnya tadi. Yang kedua, mungkin selain nama biota juga status perlindungan. Oke, baik. Tambahkan ini. Mungkin sambil diskusi ini. Saya catat juga ya, Pak. Ya. Tadi ada jenis. Ya jenis. Sebenarnya kan ada kawasan dan jenis. Jenis ini kan sebenarnya biota ini. Jadi mungkin biota nanti akan disetarakan dengan kawasan apa tingkatan ininya ya. Oke, baik. Ya. Nah, lalu ada nama. Nah, kalau di biota sendiri nanti ada namanya, kemudian status perlindungannya. Oke, baik. Oke. Nambahkan sedikit Pak Fatur. Oh iya Pak. Pak Hanif dan teman-teman, ke depan pelaksanaan kegiatan kita, dan ini sudah di state oleh Bappenas, kita didasarkan pada WPP. Sehingga selain apa informasi terkait kejadian ini adalah kejadian di provinsi, mungkin bisa ditambahkan datanya adalah per WPP, di WPP juga, di WPP mana. Jadi Pak Fatur, Indonesia ini dibagi menjadi 11 WPP. WPP itu wilayah pengelolaan perikanan. Jadi ada 11 WPP. Kayak di Papua ini dia ada di WPP 715 dan di WPP 717, ya kalau nggak salah ya. Kemudian kalau di Papua, Provinsi Papua yang di sebelah utara itu WPP 717, untuk Papua yang di sebelah selatan itu ada WPP 718. Jadi nanti kalau boleh datanya sekalian aja dilingkan Pak Hanif ke WPP, karena WPP ini sudah di state untuk kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan ini nanti didasarkan kepada WPP, sehingga nanti akan ada sinkron antara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut melalui kegiatan konservasinya misalnya, atau pengelolaan lautnya misalnya, dengan hasil akhirnya di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terkait dengan populasi perikanan. Itu Pak Hanif. Ya, baik Pak. Ya, berarti nanti ada satu lagi ini Mas, terkait dengan WPP berarti Mas tadi wilayah. Di input saja di pertamanya, dia ketika masuk dia masuk di WPP mana itu? Untuk biotanya ya Pak ya? Atau ya, untuk kawasannya? Kawasan itu dia nanti bisa ada beberapa, saya nggak tahu, tapi ada kemungkinan juga kalau kawasan ini nanti dia akan berada di 2 WPP. Jadi tidak hanya di 1 WPP saja. Ada kemungkinan seperti itu Pak. Tapi sebagian besar sih dia hanya di 1 WPP. Mungkin nanti bisa di-sharing Pak Hanif untuk peta WPP-nya, sehingga 11 lokasi WPP ini Pak Fatur ini paham dia posisinya di mana-mana saja. Baik Pak. Siap Pak. Nanti kami kirimkan Mas Fatur terkait pembagian WPP ini. Jadi benar tadi kalau kawasan memang kemungkinan ada yang masuk dalam 2 WPP ya. Ya, nanti kita cek kembali. Oke. Nanti saya kirimkan peta WPP-nya. Oke, baik Pak. Kalau begitu saya lanjutkan. Bentar Mas, belum. Ya, ada lagi. Oke. Terkait biota ini, kebetulan di sini ada Mas
Prehadi dan Mas Sabilul, ada informasi tentang mamalia, entah mamalia atau nanti biota laut terdampar ya. Apakah itu akan juga dimasukkan ke sini? Kalau kemarin sih kemungkinan besar iya. Jadi biota, mungkin lebih biota laut terdampar ya, tidak spesifik hanya mamalia. Nah, mungkin itu dimasukkan di bawahnya biota ini ya, Mas. Atau mungkin ada masukan dari Mas Prehadi atau Mas Ahmad Sabilul terkait informasi mamalia atau biota laut terdampar ini bisa dimasukkan di biota ini atau ada masukan lain? Bisa dimasukkan ke biota, Mas. Nanti nanti ada subnya di biota itu ada misalnya pelepas liaran, terus keterdamparan. Nanti ada sub-subnya, Mas. Ini yang selama ini kita urus paling pelepas liaran, keterdamparan, Mas. Oke, berarti masuk di subnya gimana, Mas Fatur? Bisa ya, sub biota. Jadi di dalam biota nanti ada pelepas liaran dan apa tadi, Pak? Maaf. Pelepas liaran. Pelepas liaran. Dan Maaf, Pak, putus-putus. Dan apa tadi, Pak? Keterdamparan, keterdamparan. Terdengar ya, Mas? Ya, baik. Terima kasih. Ya. Oke, Mas. Ini berdasarkan laporan seperti itu ya, Pak? Atau gimana? Tidak, berdasarkan laporan. Jadi misalnya kalau ada masyarakat umum ingin melaporkan bisa melalui aplikasi ini seperti itu, Mas. Bisa nggak kira-kira? Yang saya buat ini sudah ada di sini, ada tabel laporan yang akan mewadahi kebutuhan tersebut sih, Pak. Oh, jadi pengaduan masyarakat ya untuk laporan itu ya? Iya, betul. Oh iya, udah masuk ke situ ya? Iya. Mungkin ada tambahan lokasi, Mas, kalau kadang-kadang ada lokasi keterdamparan. Jadi kita bisa milih titiknya di peta itu. Di sini juga sudah ada ini koordinatnya, Pak. Ada latitude dan longitude di sini. Oke, Mas, cukup. Oke, baik. Mungkin sedikit, Mas Fatur. Makasih, Mas. Ya. Jadi mungkin ya, sama-sama, Pak. Kita akan bagi dua. Yang laporan mungkin adalah input tersendiri. Tetapi nanti yang di biota tadi mungkin akan lebih ke semacam informasi tampilannya yang di peta gitu mungkin, Mas. Jadi tadi yang keterdamparan dan pelepas liaran juga dimasukkan juga di subnya biota agar semacam untuk tampilan seperti itu gimana, Mas Fatur? Oh, itu sebenarnya bisa, Pak. Jadi nanti dari data yang ada di tabel laporan bisa ditampilkan di dalam halaman biota seperti itu nanti. Dengan bentuknya peta seperti itu juga bisa, Pak. Oh, bisa ya. Tapi perlu dibuatkan subnya seperti tadi di awal nggak? Atau itu hanya menunya saja sih, Pak, nanti. Ya, berarti. Oke, siap. Menunya saja. Datanya tetap ada di wadah tabel laporan. Oke, siap. Oke, baik. Dan mungkin yang akan tampil adalah data yang sudah diverifikasi gitu. Jadi kan misalkan ada laporan yang fake gitu kan atau palsu, nanti bisa nggak akan tampil gitu. Jadi yang statusnya sudah diverifikasi. Siap, betul ya. Mantap. Oke, baik. Berarti saya bisa ambil kesimpulan bahwa akan ada penambahan WPP seperti itu, lalu ada biota ini setara dengan kawasan dan memiliki koordinat, lalu di dalam nanti halaman biota bisa menampilkan data laporan berdasarkan jenisnya tadi, pelepasan liaran sama keterdamparan, seperti itu ya? Ya. Oke, baik.
Di sini mungkin nanti akan saya rubah sebelum saya kirim. Oke, baik. Untuk WPP-nya tadi, tolong nanti dibantu ya Mas untuk dokumennya, biar saya pelajari terlebih dahulu. Siap Mas. Ya, tadi Pak Aldi juga sudah membagikan petanya. Nanti kalau ada informasi yang dibutuhkan lagi bisa sambil chat di grup Mas. Oke, baik. Terima kasih. Nah, apakah ada lagi tanggapan atau pertanyaan? Jika tidak, saya akan melanjutkan. Mas Hanif, cukup? Sementara cukup Mas. Dilanjutkan dulu aja sambil jalan. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, terdapat flow aplikasi. Nah, untuk flow aplikasi ini ada yang pertama login. Untuk flow login atau langkah-langkah login ini mirip dengan 3 aplikasi yang sebelumnya, yaitu aplikasi-aplikasi rekomendasi Hiu dan Pari, Pojok Baca, dan yang terakhir apa ya kemarin ya? Saya lupa. Yaitu selanjutnya ini sama, lalu pengecekan menggunakan email, terus dicek emailnya terdaftar atau tidak, passwordnya benar atau salah. Jika sukses, redirect ke halaman beranda. Yang kedua ada register. Register ini diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin mengambil data atau memanfaatkan data dari potensi kelautan. Nah, pada halaman register ini ada halaman pengguna masuk ke halaman register, setelah itu melakukan pengisian form, lalu submit, pengecekan NIK atau emailnya sudah terdaftar atau belum. Jika belum, maka akan menyimpan data user ke dalam database. Setelah itu mengirimkan email konfirmasi, lalu user melalui link aktivasi melakukan aktivasi, lalu akan berubah secara otomatis statusnya menjadi aktif. Lalu yang ketiga ada manajemen biota. Manajemen biota ini hampir sama dengan manajemen-manajemen yang lain, hanya saja melakukan pengambilan data, lalu masuk ke halaman tambah biota, lalu isi form data biota, lalu submit, validasi. Jika sukses, maka akan menyimpan datanya, lalu redirect ke halaman manajemen biota. Selanjutnya ada manajemen kawasan. Manajemen kawasan sama dengan manajemen biota, langkah-langkahnya mengambil data, masuk ke halaman tambah kawasan, mengisi form, submit, validasi, menyimpan data, lalu redirect ke halaman manajemen kawasan. Untuk zonasi juga sama, langkah-langkahnya masuk ke halaman. Yang berbeda di sini adalah manajemen zonasi ada di dalam detail kawasan. Jadi karena tadi kawasannya itu ada di zonasi ada di bawahnya kawasan, maka harus masuk dulu ke halaman detail kawasan baru bisa menambah atau memanajemen data zonasi seperti itu. Jadi di sini masuk ke halaman detail kawasan, lalu menampilkan data zonasi, klik tombol tambah zonasi, redirect ke halaman tambah zonasi, isi data, lalu submit, validasi, simpan data, lalu redirect ke halaman detail kawasan. Setelah itu ada yang keenam, upload laporan. Nah, untuk upload laporan ini masyarakat bisa langsung masuk ke halaman pelaporan, lalu isi data-datanya,
lalu submit, validasi, dan akan menyimpan data laporan di dalam database dengan status belum disetujui atau statusnya masih baru, seperti itu. Lalu selanjutnya akan redirect ke halaman home atau tampilan pertama sistem informasi ini dan menampilkan pesan sukses. Yang ketujuh ada approve laporan. Nah, approve laporan ini untuk verifikasi atau memvalidasi laporan tersebut benar atau tidak. Nah, yang pertama dilakukan oleh administrator, yaitu masuk ke halaman manajemen pelaporan, memilih pinjaman, ini belum saya ganti, memilih pelaporan yang akan di-approve, lalu klik tombol detail, masuk ke halaman detail pelaporan, lalu merubah statusnya. Setelah itu mengklik tombol simpan, lalu sistem akan merubah statusnya menjadi disetujui. Setelah itu redirect ke halaman manajemen pelaporan dan menampilkan pesan sukses. Sampai di sini untuk flow-nya apakah ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Mohon izin Mas Fatur. Iya Pak. Ya, sebenarnya sudah jelas, cuma ada beberapa mungkin yang perlu kita diskusikan dan juga mohon arahan Pak Kepala juga. Yang pertama terkait, saya lupa kemarin apakah ekosistem utama pesisir seperti karang, mangrove, dan lamun itu akan kita tampilkan di sini juga Pak Santoso. Seperti yang di CDD itu, yang di CDD BBSPL Makassar. Kalau memang ditampilkan kan berarti nanti akan ada satu, jadi selain kawasan, biota berarti ada ekosistem seperti itu. Mohon masukannya Pak Santoso mungkin atau dari kawan-kawan. Baik Pak Hanif, Pak Fatur, teman-teman Faskom, mungkin sebagai gambaran saja bahwa Indonesia ini memiliki peta macam-macam gitu kan, peta macam-macam. Salah satunya adalah peta mangrove, peta terumbu karang, peta lamun di seluruh Indonesia. Hanya memang peta ini belum sempurna, saya rasa. Peta ini belum sempurna, tapi ada. Dan itu adalah kondisi existing. Jadi sudah kayak sebenarnya kalau kita peta itu sebenarnya ini hanya wadahnya saja. Wadahnya ini berarti di peta dasarnya ini, peta dasar yang sudah dibuat. Saya nggak tahu peta dasarnya nanti menggunakan peta dasar apa. Kalau peta dasarnya ini saya rasa cukup susah Pak Hanif untuk disinkronkan ini peta dasar yang dimiliki kita atau yang kita miliki kemudian di sharing ke Faskom untuk ditampilkan, kemudian nanti ditambahkan peta yang lain gitu kan, karena peta lamun, peta mangrove ada Pak Hanif ya, peta mangrove Indonesia ya. Iya ada Pak. Untuk di wilayah kerja kita sebenarnya ada semua sih Pak, 3 ekosistem itu divalidasinya melalui yang peta tematik di RZWP3 kata. Memang skalanya masih skala kecil sih Pak. Nah kalau memang ada, bisa nggak disatukan nanti bentuknya yang bisa disepakati, karena kan kalau Pak Fatur dan teman-teman kan ahli komputer gitu kan, ahli komputer. Kalau ahli JES-nya kan di teman-teman loka. Nah mungkin tidak ketemunya di situ. Mungkin untuk Pak Fatur itu dia petanya adalah dasarnya adalah menggunakan JPEG atau PNG. Nah, apakah yang dimaksudkan, apakah petanya ini bisa wujudnya wujud lain gitu, dengan wujud ArcGIS misalnya.
Sehingga peta-peta yang tadi disampaikan ketika sudah di Pak, berarti penyatuan itu di kita Pak Hanif. Penyatuan di kita, kemudian itu disampaikan sebagai peta dasar. Ya, baik Pak. Peta dasar. Termasuk juga WPP-nya itu tadi. Siap, Pak. Pemahaman saya sih begitu sih Pak. Ya, berarti nanti akan kami koordinasikan lagi Pak dengan Mas Fatur terkait format tadi petanya, tapi untuk petanya memang tersedia, jadi nanti mungkin kita koordinasi. Jadi artinya kan memang kita bisa munculkan itu di sini kan Pak San? Ya. Nanti untuk dokumen RZWP3K itu kan kalau yang itu kan dia sifatnya kan umum ya. Kecuali kalau sifatnya zonasi. Jadi untuk zonasi itu adalah kewenangan daerah untuk publikasikan. Jadi Pak Fatur sebagai gambaran kita punya ada peta namanya peta laut Pak. Peta laut ini kita istilahnya ngapling-ngapling laut. Laut ini untuk daerah mancing, laut ini untuk daerah perikanan, sampai yang strategis misalnya. Laut ini untuk daerah kabel laut, laut ini untuk daerah pertambangan, laut ini untuk minyak dan lain sebagainya. Nah, dokumen itu adalah namanya dokumen RZWP3K. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kewenangannya ada di provinsi. Namun apabila yang mau kita tampilkan adalah terkait dengan data-data ekologis, karena data-data ekologis itu juga yang input di situ tidak hanya pemerintah daerah tapi juga pemerintah pusat, baik itu di LIPI, LAPAN, Pusidros, bahkan dari KKP LKPSPL Sorong sendiri juga memberikan masukan terhadap peta itu, sehingga kalau itu hubungannya dengan ekosistem, saya rasa itu tidak ada masalah untuk dipublish. Tapi kalau itu hubungannya dengan zonasi, jadi misalnya daerah Pulau X, Pulau Raja Ampat ini hanya bisa digunakan untuk daerah pariwisata misalnya, itu kewenangannya tidak di kita, tapi kewenangannya adalah di provinsi. Walaupun kita punya datanya, tapi kita tidak bisa menyampaikan secara langsung kepada masyarakat. Contoh misalnya kita ada beberapa program terumbu karang di Raja Ampat oleh Kormap CTA, kemudian Kormap CTA tidak bisa memperoleh data terkait dengan zonasi di Raja Ampat di mana ada lokasi untuk penanaman terumbu karang, ya dari kita ataupun bahkan mungkin dari Jakarta tidak bisa memberikan. Yang bisa memberikan hanya dari provinsi, meskipun kita punya datanya terkait hal itu. Saya rasa itu Pak Hanif, Pak Mas Fatur, mohon maaf ini terlalu teknis, tapi saya rasa juga kesempatan ini juga tidak hanya dari LKPSPL Sorong belajar terkait pemrograman kepada PT Faskom, tapi saya rasa juga disinilah letak kerjasama kita. Artinya PT Faskom juga bisa untuk memahami terkait dengan hal-hal teknis, terutama di bidang kelautan dan perikanan di wilayah timur Indonesia. Dan kami nanti akan tetap terbuka terkait hal tersebut, hanya memang ada beberapa yang boleh dan tidak boleh yang bisa kita lakukan. Tapi kalau terkait dengan ekosistem itu bisa, hanya memang karena tadi Pak Hanif sampaikan itu adalah di dokumen RZWP3K. Dokumen RZWP3K ini adalah peraturan daerah. Jadi ranahnya adalah di pemerintah daerah. Kalau kami ini adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga status kami ini adalah pemerintah pusat. Sehingga data-data RZWP3K ini ya mestinya tidak bisa kita publish. Namun kalau terkait dengan ekologis, saya rasa itu bisa dilaksanakan. Demikian Pak Hanif. Oke, baik, terima kasih arahannya Pak. Berarti Mas Fatur nanti mungkin kita diskusi lagi terkait tadi rencana zonasi yang
memang wilayahnya di Pemprov ya atau Pemda terkait zonasi. Nah ini memang tadi seperti disebutkan bahwa ini wewenangnya dari provinsi. Berarti mungkin yang zonasi tadi kita coba ganti kawasan mungkin ya, Mas Fatur. Bukan kawasan apa? Ekosistem utama. Jadi nanti yang tadi kan ada kawasan kemudian zonasi. Nah, mohon izin Pak San, kalau untuk zonasi yang di KKPD, rencana pengelolaan dan zonasi RPZ itu zonasinya apakah bisa kita publish juga atau memang wewenangnya di daerah juga ya Pak San? Kalau RPZ bisa Pak, RPZ bisa karena penetapannya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Kalau RPZ ya? Ya RPZ ya. Oh baik. Berarti itu Mas Fatur yang zonasi tadi, bukan yang kawasan ya, yang kawasan tadi mungkin sementara diganti dulu dengan ekosistem, Mas. Yang zonasi tadi atau yang kawasan, Mas, yang kawasan yang atas tadi. Oh, berarti kawasan sendiri, ekosistem sendiri, zonasi sendiri, sama biota sendiri gitu ya Pak? Iya, begitu aja dulu. Oh, oke, baik. Jadi zonasi tidak di bawahnya kawasan. Yang kawasan tadi masuk atau dirubah menjadi ekosistem. Ya, seperti itu. Oke, baik. Ini sebelumnya saya mau menanggapi dulu karena yang saya baca gitu dari kemarin yang dokumen yang Bapak berikan itu, kalau tidak salah zonasi memang di bawahnya kawasan. Kayak misalnya ada kawasan, contohnya kemarin Pulau Mare ya kalau nggak salah. Lalu di bawahnya ada zonasi inti 1, inti 2, inti 3, lalu ada kawasan perikanan, kawasan rehabilitasi, zonasi perikanan, zonasi rehabilitasi dan lain-lain seperti itu ya Pak? Iya betul. Atau gini Mas, berarti kawasan di situ adalah kawasan konservasi, di ini kan aja biar lebih jelas. Jadi berarti tetap kawasan tidak dirubah tapi ditambahkan bahwa itu adalah kawasan konservasi. Iya, lalu nah, untuk yang ekosistemnya? Tambahan ekosistem, berarti ditambahkan satu lagi ekosistem. Berarti nanti yang zonasi tadi di bawah kawasan kawasan konservasi ya, seperti itu Mas. Ya, lebih baik seperti itu Mas ya. Terima kasih mengingatkannya. Oke, baik. Kalau begitu, untuk yang kawasan tadi dan zonasi tidak berubah, untuk biota tadi berdiri sendiri, lalu ada tambahan ekosistem. Seperti itu ya Pak? Iya. Nah, kalau boleh tahu nanti disampaikan saja untuk inputnya dari ekosistem itu apa saja seperti itu. Apakah nanti ada koordinat longitude, lalu ada namanya atau jenis atau dan lain-lainnya seperti itu ya Pak? Oke, siap, nanti saya kirimkan Mas ke. Jadi seperti tadi yang disinggung Pak Kepala bahwa di kami kan ada data yang berbasis sistem informasi geografis, yaitu semacam polyglot atau area itu atau save file atau istilah save file. Tapi biasanya kita sih kalau mau menampilkan di web atau menjadi WebGIS itu kita convert ke GeoJSON ya. GeoJSON itu jadi dari format save file ke GeoJSON. Mungkin lebih familiar GeoJSON ya Mas Fatur kalau terkait yang di web. Pernah mendengar? Oke. Ya kan? Ya, pernah. Nanti kita convert ke situ. Jadi data kami memang data berupa save file. Nanti mungkin bisa kita convert juga sih ke GeoJSON. Jadi nanti biar lebih memudahkan dalam pembuatan sistem ini. Tapi nanti sambil diskusi di WA nggak apa-apa Mas. Oke, baik. Berarti bisa itu, ya. Berarti bisa jadi nanti untuk inputan lokasinya dalam bentuk GeoJSON itu aja ya Mas. Tidak perlu koordinat lagi ya.
Iya, karena kan di dalamnya itu sudah memuat koordinat. Ya. Oke, baik, Ya. baik kalau begitu. Ya. Baik, kalau begitu nanti ada sedikit perubahan di ERD dan di beberapa menu. Seperti itu. Mungkin tambahan lagi, Mas. Ya. Terkait hasil survei ini sudah ter-backup atau termuat di yang laporan tadi ya, Mas. Misalkan kita ada survei atau istilahnya ya survei melihat hasil transplantasi karang atau rehabilitasi karang, beberapa teman-teman seperti misalkan Mas Pre ini yang ahli karang, lapangan, kemudian dia memoto perkembangan transplantasi karang misalnya, kemudian dilaporkan, berarti sudah terwadai di pelaporan ya? Bisa itu? Sebenarnya bisa sih Pak. Sebenarnya bisa dimasukkan langsung ke laporan, karena kan beliau terjun langsung, foto, langsung melaporkan seperti itu ya? Iya, iya. Ya, gitu bisa. Ya Mas Prihadi, mungkin ada masukan terkait ini semacam survei-survei dari teman-teman. Cukup Mas kalau dari saya. Cukup ya, ya. Berarti seperti itu Mas. Berarti nanti di hasil dari lapangan dari teman-teman mungkin ya terwadai di yang menu pelaporan ini. Baik, mungkin itu Mas. Saya mau tanya juga Pak Hanif, untuk yang survei tersebut, itu kan tadi untuk yang laporan ada 2 tipe ya, maksudnya ada 2 jenis. Ada yang keterdamparan sama pelepasan liar. Nah, pelepasan liaran. Nah, untuk yang survei ini apakah dibuatkan tipe baru atau jenis baru seperti itu? Survei seperti itu atau gimana? Baiknya gimana ya? Ada masukan nggak dari Mas Fatur biar lebih enak dibuatkan satu menu tersendiri atau sudah Mas terwadai di pelaporan tadi ya? Kalau pelaporan ini kan sebenarnya dari istilahnya sudah tervalidasi ya, bukan kalau masyarakat kan tadi masih perlu validasi. Kalau ini kan karena dari ya, betul. Tim survei kan bisa sebenarnya langsung. Nah, kalau dari Mas Fatur gimana? Kalau dari saya sih kalau dari saya bisa menambahkan tipenya yaitu survei. Jadi ada 3, yang tadi keterdamparan, lalu pelepasan liaran, lalu ada survei seperti itu. Nah, yang survei ini hanya bisa dilakukan di halaman sudah login gitu. Jadi ada menu lagi gitu. Tapi penyimpanan datanya tetap di dalam satu tabel laporan seperti itu. Ketika survei tersebut sudah diisi oleh pihak yang mensurvei seperti itu, kan harus login lalu upload di situ. Nah, ketika sudah, maka status laporan tersebut langsung terverifikasi seperti itu, tidak perlu menunggu verifikasi lagi. Begitu ya, Pak? Ya, kalau dari saya, ya seperti itu malah lebih baik, Mas. Ya mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin Pak Aldi ada masukan? Atau teman-teman lain? Pak Hanif dan teman-teman, jadi memang awalnya ketika saya pas Mas Fatur ini gantian Mas Fatur yang terbingung-bingung ya, setelah kita beberapa bulan ini dikasih sintak, array dan lain sebagainya, kita bingung. Nah sekarang Mas Fatur ini belajar terkait dengan zonasi dan lain sebagainya. Iya Pak, betul Pak. Jadi gini Mas Hanif dan teman-teman, awalnya saya berpikir bahwa survei ini adalah dilakukan oleh admin Pak Fatur. Artinya survei ini adalah yang dilakukan oleh kita. Contoh misalnya data peneluran penyu
2019 misalnya di Pulau Raja 4. Nah, kita punya data tuh data survei. Nah, kita ini sejak 2009 sampai 2020 ini Pak Fatur, kita punya banyak sekali data-data survei yang kita punya. Misalnya data penyu, data terumbu karang, data bambu laut. Bambu laut itu semacam terumbu karang, Pak Fatur. Baik. Kemudian data hiu berjalan. Hiu kok berjalan ya? Karena dia punya hiunya itu, kalau hiu biasa itu dia bergerak di atas, Pak. Kalau hiu berjalan itu karena dia sifatnya endemik lokal di Raja 4 dan jadi di dasar laut seperti itu, Pak ya? Ya, di pasir. Di pasir, Pak. Dan dia punya jaringan otot kayak kaki gitu, Pak. Oh, gitu. Ya, dia kayak kaki. Ada hiu berjalan, ada juga sidat. Kemudian macam-macam lah. Itu survei-survei yang kita lakukan. Cuman setelah itu, dan itu sebenarnya bisa dilakukan oleh admin sendiri, nggak perlu orang lain. Cuman saya rasa ke depan ini, karena kita berbicara aplikasi ini kan, kalau bisa ya kita tidak berbicara aplikasi itu yang hari ini atau 10 tahun untuk mewadai 10 tahun sebelumnya. Tapi kalau bisa, aplikasi ini bisa mewadai setidaknya 3-5 tahun ke depan lah, kan gitu. Betul. Sehingga kalau menurut saya survei ini selain yang dilakukan oleh LOKPSPL Sorong, juga sebenarnya kita bisa memasukkan data-data survei yang dilakukan oleh lembaga lain atau oleh orang lain yang bekerja sama dengan kita. Jadi contohnya kita pengen membuat database peneluran penyu di wilayah kerja LOKPSPL Sorong. Penyu, kita sudah melakukan survei misalnya di Raja 4, kemudian di Nabire, kemudian di Kabupaten Sorong misalnya. Kemudian ada pihak lain yang dia kerjasama dan kita, dia bisa memasukkan data penyu di misalnya dia punya di Manokwari, kemudian dia punya data di Pulau Buru, kemudian dia punya data di Maluku Utara. Nah, itu dia bisa masuk ke sistem kita. Sehingga awalnya ketika saya berpikir bahwa untuk survei ini mestinya bisa dilakukan oleh admin, karena kalau kita berbicara survei yang dilakukan oleh LOKPSPL Sorong kan, admin saja kan bisa memasukkan itu. Lokasinya mana sih, tempatnya mana. Cuman sepertinya ke depan ini perlu kita kembangkan kerjasama, karena LOKPSPL Sorong ini sebenarnya wilayah kerja kami ini hampir 25% luas wilayah Indonesia, Pak Fatur. Dengan jumlah pulau yang mungkin kalau di Indonesia ini ada 17.000 pulau, yang 30-40% ini ada di wilayah timur Indonesia. Sehingga dengan wilayah yang demikian tersebar, ini tidak mungkin kami menjelajahin setiap jengkal pulau wilayah kami untuk memasukkan data-data survei-survei itu. Kalau data-data ini hanya sifatnya internal apa gitu, mungkin kita bisa melakukan sendiri. Tapi kalau suatu saat kita bekerja sama dengan pihak lain gitu misalnya, Pak, dia bisa memasukkan data-data surveinya ke kita untuk melengkapi potensi kelautan dan perikanan di wilayah yang menjadi kewenangan dari LOKPSPL Sorong itu tadi. Baik, Pak. Kalau boleh tahu, untuk data surveinya itu bentuknya seperti apa ya, Pak? Cek, mohon izin, Mas. Ya. Untuk data surveinya itu biasanya ada semacam tadi sih pelaporan, Mas, ada fotonya, ada titik koordinatnya, kemudian ada apa ya, kondisi ya. Mungkin Mas Prihadi bisa menambahkan, Mas.
biasanya kalau survei karang atau ini yang di data-data yang dimasukkan? Mungkin terkait hasil survei ya, terkait kondisi karang itu pada umumnya. Nanti dilampirkan beberapa laporan yang misalnya lampiran hasil. Jadi misalnya ada pilihan baik, buruk, cukup, misalnya seperti itu kan. Ada 5 kategori, 5 level. Jadi nanti bisa dikategorikan misalnya baik, nanti ada terlampir laporan yang berupa PDF. Jadi PDF-nya di-upload sama yang adminnya, seperti itu, Mas. Oh, baik. Berarti ada attachment atau upload dokumen ya, Pak ya? Iya, benar Mas Fatur. Bayanganku sih seperti itu, Mas. Oh, baik. Berarti di sini mungkin dari yang disampaikan oleh Pak Santoso tadi dan beberapa hasil diskusi tadi, bisa saya simpulkan untuk laporan ini nantinya bisa diinputkan oleh masyarakat sebagai laporan untuk yang 2 tadi jenisnya, untuk keterdamparan sama untuk yang pelepasan liaran. Lalu untuk yang di dalam halaman login akan ditambah tipe user partner, mungkin seperti itu ya, yang berasal dari lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan LPSPL Sorong untuk melakukan survei. Nah, ketika nanti lembaga tersebut login, maka lembaga tersebut bisa melakukan laporan langsung, bisa langsung terverifikasi, lalu sedikit berubah untuk inputannya, ketambahan level, lalu untuk upload dokumen juga, seperti itu. Betul seperti itu atau gimana? Iya, kalau dari saya atau Iya. Iya, Mas. Oke, baik. Dari Pak Santoso mungkin? Tadi ternyata saya sempat keluar itu ternyata. Oh iya Pak, terputus ya, tadi. Jadi saya nggak tahu tadi ngomong sampai di mana. Jadi yang ingin saya tanyakan ke Pak Hanif dan teman-teman, ini data yang mau kita tampilkan terkait potensi ini seperti apa? Apakah cukup ada atau tidak gitu? Misalnya penyu di Raja Ampat ada penyu belimbing, di Tambro ada penyu belimbing. Atau bisa kita tambahkan keterangan di situ, misalnya penyu belimbing ini ada di Raja Ampat, kemudian berdasarkan survei tahun 2015 dia ada 1.500 telur misalnya, telur penyu, dan menetas dengan survival rate 80% misalnya. Nah, biota penyu ini akan berbeda dengan biota yang lain. Misalnya adalah dan memang tujuan survei kadang-kadang memang berbeda. Ada yang terkait dengan populasi. Contoh seperti yang kemarin dilaksanakan di hiu berjalan. Hiu berjalan itu misalnya nanti diidentifikasi ada hiu berjalan di Raja Ampat. Di Raja Ampat dengan populasi 10 ekor per hektar berdasarkan hasil survei LPSPL Sorong tahun 2020 misalnya. Nah, itu bisa data identifikasi bisa seperti itu, atau cukup ini ada penyu di Raja Ampat, ada penyu di Tambro, ada penyu di Buru. Kemudian ada hiu berjalan. Hiu berjalan itu hanya ada di Raja Ampat sama di Halmahera, Pak. Jadi dia
kalau nanti ada yang menyampaikan ada hiu berjalan di daerah apa namanya, daerah Jayapura, itu ada suatu temuan yang luar biasa, Pak. Suatu temuan yang luar biasa. Penyu itu ada 7 jenis di dunia. Dari 7 jenis itu hanya ada 6 yang ada di Indonesia. Satu jenis itu sampai saat ini disampaikan bahwa dia tidak bertelur di Indonesia. Sehingga yang satu jenis itu namanya penyu apa ya? Penyu sisik ya? Penyu pipih ya? Penyu pipih itu tidak bertelur di Indonesia, tapi dia berbuaya di Indonesia. Nah, suatu saat nanti ketika kita bisa menemukan ada penyu pipih bertelur di Jayapura misalnya, atau di Nabire, atau di wilayah Indonesia dimanapun lah, itu adalah sebuah temuan yang luar biasa. Sehingga kalaupun nanti database yang terbangun itu adalah hanya berdasarkan ada atau tidak ada, itu juga sudah suatu hal yang luar biasa. Tapi kalau memang bisa ditambahin itu tadi, Pak, data-data yang sekundernya tadi, misalnya berdasarkan hasil survei tahun 2016 ada penyu bertelur sekitar 3.000 telur misalnya, atau dari hasil survei ditemukan ada populasi hiu berjalan sebanyak 10 individu per hektar misalnya. Baik, Pak. Untuk Mas Hanif, gimana Mas Hanif untuk kebutuhannya? Ya, baik. Kalau saya sih awalnya hanya ada lokasi ada atau tidak ada sih Pak San. Cuma nanti memang kalau misalkan ternyata ada info tadi tambahan itu mungkin sebenarnya sudah terfasilitasi di semacam di laporan itu, Pak. Ya itu aja Pak Hanif, sehingga kita perlu fokus juga sehingga tidak melebar kemana-mana. Siap. Oke, baik. Apakah ada tanggapan yang lain? Atau ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke tampilan. Di sini ada beberapa tampilan yang mungkin nanti sudah tidak relevan lagi karena ada kebutuhan untuk perubahan seperti yang tadi disampaikan. Jadi ini saya sampaikan saja. Nanti ketika sudah ada perubahan dari update selanjutnya, baru nanti akan saya kirimkan ke perbaikannya, seperti itu. Oke, baik, saya lanjutkan. Untuk yang pertama ada autentikasi. Autentikasi ini sama juga dengan yang lain, ada dua user atau tipe user. Yang pertama administrator yang dapat mengakses seluruh menu dalam sistem ini. Lalu yang kedua ada pengguna atau masyarakat yang mendaftar yang bisa mendapatkan data dari sistem informasi ini, dan hak aksesnya hanya terbatas melihat data biota dan kawasan, seperti itu. Lalu kemungkinan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Santoso untuk kerjasama dengan lembaga lain gitu, mungkin nanti akan ada penambahan satu tipe user lagi, yaitu partner atau perusahaan atau lembaga, seperti itu. Jadi nanti tipe user tersebut bisa melaporkan
hasil surveinya lembaga tersebut dan langsung terverifikasi seperti itu. Jadi nanti kemungkinan ada 3 tipe user. Lalu selanjutnya ini tampilan dari halaman login. Login menggunakan email dan password. Setelah itu ada lupa kata sandi menggunakan email. Lalu ada input kata sandi baru, hasil dari pengaksesan link dari email lupa kata sandi tadi. Lalu ada pendaftaran sebagai pengguna, seperti itu, sebagai pengguna. Nah, ini untuk tipe user pengguna yang dapat mengambil data seperti itu. Untuk yang lembaga nantinya akan didaftarkan oleh administrator di dalam manajemen user kemungkinan seperti itu, atau nanti akan ada manajemen lembaga seperti itu. Lalu selanjutnya ada dashboard dari administrator, bentuknya seperti ini. Ada manajemen biota, manajemen user, manajemen kawasan, dan ada manajemen pelaporan. Nantinya apa yang tadi disampaikan terdapat perubahan untuk penambahan untuk manajemen ekosistem kemungkinan. Jadi akan ada data ekosistem yang akan dimasukkan ke dalam sistem potensi kelautan ini. Untuk diagram-diagramnya ada 4 ini yang bisa disesuaikan juga oleh kebutuhan LPSPL Sorong. Lalu selanjutnya ada manajemen biota. Nah, manajemen biota ini nantinya akan sejajar dengan kawasan seperti itu ya. Jadi tidak lagi di bawah zona, jadi nanti akan sejajar. Nah, di sini untuk yang sekarang yang tampil adalah biotanya, lalu zona dan kawasannya di mana. Nantinya akan diganti menjadi biotanya apa, lalu status dilindunginya itu seperti apa. Lalu selanjutnya ada tambah biota. Tambah biota di sini ada nama biota, jenis, ada pilih kawasan dan pilih zona. Nanti untuk update ke depannya pilih kawasan dan zona ini akan dihilangkan, lalu akan ada penambahan koordinat untuk atau tadi GeoJSON untuk tampilannya nanti supaya diketahui di bagian mana biota tersebut berada. Lalu selanjutnya ada manajemen kawasan. Manajemen kawasan ini tampilannya seperti ini. Data yang ditampilkan adalah kawasannya apa, luasnya berapa hektar, terdapat di provinsi mana, seperti itu. Seperti di dokumen RPZ, kalau tidak salah, yang di-share oleh Pak Hanif. Lalu selanjutnya untuk tambah kawasan. Di tambah kawasan ini ada namanya, nama kawasannya apa, luasnya berapa, lalu pilih provinsinya di mana. Nah, untuk input koordinat ini karena sebelumnya itu menggunakan input koordinat 11 akan diganti menggunakan input GeoJSON seperti itu. Jadi nanti akan ada satu field text area seperti itu yang akan berisi GeoJSON seperti itu. Bisa diisikan GeoJSON. Lalu di sini ada upload dokumen pendukung kawasan seperti itu. Dan ini map-nya di sini bisa tampil di bagian sebelah mana. Lalu yang kedua ada detail kawasan. Jadi tadi ada listnya kawasannya itu di mana saja. Ketika diklik detail akan tampil
akan tampil seperti ini. Detail kawasannya, nama kawasannya apa, luasnya berapa, provinsinya di mana, jumlah zonasinya berapa. Lalu ada download dokumen pendukungnya. Setelah itu ada map-nya, ada tampilan map-nya, Google Map-nya seperti itu. Nah, jadi dari GeoJSON tersebut akan diinterpretasikan ke dalam Google Map seperti itu, biar tampil di Google Map. Lalu di bawah sini ada list atau daftar zonasi, ada berapa zonasi di dalam kawasan tersebut. Di sini saya contohkan ada 3, inti 1, inti 2, dan zona rehabilitasi. Nah, bisa juga ada edit, detail, dan delete-nya. Lalu ada tambah zonasi. Ketika tambah zonasi, yang tampil seperti ini, nama zonasi dan luasnya. Lalu di sini koordinatnya juga akan dirubah menggunakan GeoJSON nantinya. Lalu tampilan map-nya akan tetap seperti ini dan dokumen pendukungnya bisa diupload di sini jika ada. Lalu untuk detail zonasinya seperti ini. Detail zonasinya, ini salah juga. Ini seharusnya tidak ada yang di bawah sini, tidak diperlukan untuk yang list zonasinya. Jadi yang diperlukan ada nama zonasinya, luas, lalu kawasan. Harusnya di sini kawasannya apa. Seperti itu. Selanjutnya ada manajemen user. Nah, di sini manajemen user ini diperuntukkan untuk memanage user yang terdaftar di dalam sistem ini. Dan nantinya akan ada penambahan role user sebagai lembaga yang untuk melaporkan hasil survei. Seperti itu. Lalu di sini untuk detail usernya atau detail pengguna, ada nama lengkap, instansi, nomor HP, email, gender, tanggal pendaftar, dan kepentingannya apa untuk mendaftar. Misalnya untuk akademisi, untuk penelitian, dan lain-lain. Lalu statusnya aktif, bisa diganti aktif atau nonaktif. Jika nonaktif maka tidak bisa login. Seperti itu. Lalu manajemen pelaporan. Untuk manajemen pelaporan ini diakses oleh administrator juga. Tampilannya seperti ini, ada nama, nomor HP, email, jenis laporannya, misal di sini ada biota terdampar, biota mati gitu misalnya. Lalu judul pelaporan, lalu statusnya seperti apa, selesai, baru, atau masih diverifikasi, atau sudah ditolak. Seperti itu. Untuk detail pelaporannya seperti ini. Lalu ada foto pelaporannya, ada koordinatnya di sini, berapa, keterangan, jenis laporannya, tanggal, lalu di sini bisa merubah statusnya. Statusnya sudah diverifikasi atau belum, atau sudah di-approve, selesai, seperti itu. Selanjutnya, ini untuk upload pelaporan oleh masyarakat, tanpa melakukan login, bisa melakukan pelaporan. Nah, untuk pelaporannya sendiri seperti ini. Nah, terdapat nama lengkap, email, nomor HP, judul, keterangan, jenis laporannya, koordinatnya berapa, lalu ada fotonya, foto laporannya, seperti itu. Lalu di sini bisa langsung muncul lokasinya di mana. Atau bisa ngepick, milih lokasi melalui Google Map di sini. Ya, seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan atau masukan? Dari saya sudah oke sih Mas. Cuma terkait data yang GeoJSON tadi, atau nanti kita diskusikan ya, apakah data-data kawasan dan biota ini secara spasial tadi bisa dimungkinkan untuk di-download
atau memang hanya akan ada tampilan di web saja. Mungkin dari Pak San ada masukan Pak, apakah kita akan di download pun nanti akan ada misalkan dengan syarat mereka harus mencantumkan nama instansi seperti yang di awal itu ya Mas Fatur ya, ada ya, keterangan betul. Seperti itu ya, nama betul. Instansi keperluan atau kepentingan. Nah, apakah data-data semacam zonasi di kawasan konservasi ini, kemudian sebaran biota tadi termasuk titik-titik lokasi biota laut terdampar ini akan bisa di-download secara data spasial atau hanya akan tampilan saja? Mungkin ini yang arahan dari Pak Santosa mungkin. Atau nanti kita diskusikan saja Mas, secara ini sih saya sudah oke. Oke, baik ya. Pak Hanif. Kalau begitu jika tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin nanti dilanjut diskusi mungkin melalui WhatsApp saja gitu ya Pak ya? Iya. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan atau masukan kembali lagi, saya cukupkan untuk presentasi saya untuk dua aplikasi tersebut. Saya kembalikan ke Mas Bagus sebagai moderator tadi. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fatur sudah menyampaikan SDD-nya. Baik teman-teman, ini sudah pertemuan terakhir kita apabila sesuai jadwal ya. Nanti untuk agenda berikutnya adalah teman-teman bisa memulai untuk mengembangkan aplikasi sesuai dengan SDD yang sudah dibuat oleh Mas Fatur, dan juga dengan pengetahuan yang teman-teman dapatkan selama mengikuti training. Nanti kita tetap koordinasi via grup apabila ada pertanyaan untuk mau start aplikasi, development aplikasinya kapan, itu sebetulnya kami serahkan kepada pihak LPSPL Sorong. Nanti apabila ada pertanyaan silakan disampaikan ke grup. Kami akan membantu sebisa mungkin seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Untuk training pada siang hari ini kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah-salah dari saya dan teman-teman Faskom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagus, Mas Fatur. Terima kasih juga. Terima kasih.